Selamat pagi Bapak Andi dan Ibu Fatima, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai proses mediasi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dan bersedia mengikuti proses mediasi ini dengan itikat baik. Kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini merupakan langkah yang penting dalam upaya mencari penyelesaian terbaik atas permasalahan Bapak Ibu yang sedang dihadapi. Perkenalkan, nama saya Jonathan Miracle. Saya bertindak sebagai mediator yang ditunjuk untuk memfasilitasi proses mediasi dalam perkara perceraian ini. Dalam menjalankan tugas, saya bersikap netral, tidak memihak kepada salah satu pihak, serta tidak memiliki kepentingan apapun terhadap hasil yang akan dicapai. Tugas saya bukan untuk memutus siapa yang benar atau salah, melainkan membantu Bapak dan Ibu membangun komunikasi yang baik sehingga dapat menemukan solusi yang dapat disepakati bersama. Sebelum kita memasuki pembahasan pokok perkara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan serta aturan dalam mediasi ini. Tujuan utama mediasi adalah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan kekeluargaan. Dalam perkara perceraian, mediasi juga bertujuan untuk mengupayakan perdamaian dan mempertimbangkan kemungkinan mempertahankan keutuhan rumah tangga apabila masih terdapat peluang untuk rukun kembali. Namun, apabila perceraian tetap menjadi pilihan para pihak, mediasi juga dapat digunakan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian, seperti hak asuh anak, nafkah istri, pembagian harta bersama, maupun kesepakatan lainnya. Adapun beberapa aturan yang harus dipatuhi selama proses mediasi berlangsung, antara lain, yang pertama, para pihak wajib mengikuti mediasi dengan itikat baik tentunya. Yang kedua, setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, ketika salah satu pihak berbicara, pihak lainnya diharapkan untuk mendengarkan tanpa menyela atau memotong pembicaraan. Yang keempat, para pihak wajib menjaga sikap sopan santun, saling menghormati, dan tidak menggunakan kata-kata yang menyinggung atau merendahkan pihak lain. Yang kelima, semua informasi yang disampaikan dalam proses mediasi bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan tanpa persetujuan pihak yang menyampaikannya. Kemudian yang nomor 6, keputusan yang dihasilkan dalam mediasi sepenuhnya berada di tangan para pihak, bukan ditentukan oleh mediator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknis pelaksanaan mediasi pada hari ini. Pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada saudara penggugat, dalam hal ini Ibu Fatima, untuk menjelaskan pokok permasalahan dan harapan yang ingin dicapai melalui proses mediasi ini. Setelah itu, saudara tergugat, dalam hal ini Bapak Andi, akan diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan tanggapan dan pandangannya terhadap permasalahan yang terjadi. Kedua, setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, saya akan membantu mengidentifikasi isu-isu yang menjadi sumber perselisihan dan mencoba menggali kemungkinan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Ketiga, apabila diperlukan, saya dapat melakukan pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak atau kita kenal dengan istilah kaukus. Dalam pertemuan terpisah tersebut, setiap pihak dapat menyampaikan hal-hal yang mungkin belum nyaman disampaikan di hadapan pihak lainnya. Informasi yang disampaikan dalam kaukus akan tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali pihak yang bersangkutan mengizinkan untuk menyampaikannya kepada pihak lain. Keempat, apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan perdamaian atau kesepakatan mengenai hal-hal tertentu yang berkaitan dengan perkara perceraian untuk kemudian disampaikan kepada majelis hakim sesuai ketentuan yang berlaku agar dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Namun, apabila mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka mediator akan menyatakan mediasi tidak berhasil dalam perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan oleh majelis hakim. Demikian penjelasan mengenai tujuan, aturan, dan tata cara pelaksanaan mediasi ini. Saya berharap saudara penggugat dan saudara tergugat dapat mengikuti proses ini dengan terbuka, tenang, dan penuh itikat baik demi memperoleh penyelesaian terbaik bagi semua pihak. Apakah penjelasan yang saya sampaikan sudah dapat dipahami Ibu Fatima dan Bapak Andi? Jika tidak ada pertanyaan, maka kita akan memulai proses mediasi dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada saudara penggugat Ibu Fatima untuk menyampaikan pokok permasalahan yang menjadi dasar dan juga perkara ini. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu.